Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat berkah. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Dengan tema tentang ritual sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah yang merupakan bagian dari ibadah haji atau umrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munasabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mengingatnya dan bersyukur kepadanya, dan Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk meminta tolong dengan sabar dan salat. Kemudian ayat selanjutnya menerangkan tentang pentingnya ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innas safa wal marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah, ai ismul jabalain bimuqarrabin minal baitil haram, artinya adalah nama dua bukit yang dekat Masjidil Haram. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa bukit yang pertama dinamakan dengan Bukit Safa karena dahulu Nabi Adam alaihissalam yang digelari dengan Al-Mustafa pernah berdiri di atasnya. Maka dinamakanlah bukit itu dengan sebutan As-Safa dari kata Al-Mustafa. Dan bukit yang kedua dinamakan dengan Bukit Marwah karena dulu Hawa, yakni wanita pertama dalam bahasa Arab disebut dengan al-mar'ah, pernah berdiri di atasnya. Maka dinamakanlah bukit yang kedua ini disebut dengan Bukit Marwah dari kata al-mar'ah. Wallahu a'lam. Min sya'airillah adalah sebagian dari syiar Allah. Ai min a'lami dinihi wa manasikihi allati ta'budunallaha biha, yakni termasuk tanda-tanda agama Allah dan ritual-ritual agamanya yang mana kita beribadah kepada Allah dengan ritual-ritual tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan kalimat sya'airillah itu merupakan pluralnya adalah syairah. Secara bahasa bermakna tanda-tanda. Wa sya'air kullu ma ta'abbadna Allah bihi min umurid dini kat tawaf wa sa'i wal adhan wa nahwa. Sya'air bisa bermakna setiap amalan yang kita fahami sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkara agama seperti tawaf, sa'i, adzan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Asim bin Sulaiman. Ia berkata,
Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Dan jawabannya adalah, kami berpendapat bahwa sa'i itu sebelumnya berasal dari kaum jahiliyah. Lalu ketika Islam datang, kita juga diperintahkan untuk melakukannya, tentu dengan cara yang berbeda. Perintahnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah merupakan satu syiarnya, merupakan sesuatu yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya dalam menunaikan ibadah haji. Dan dikemukakan dalam suatu hadis yang diuraikan oleh Ibnu Abbas bahwa asal usul sa'i didasarkan kepada suatu peristiwa yang dialami oleh Siti Hajar yang berlari-lari kecil bolak-balik antara Safa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam. Saat sudah habis air dan bekal lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memancarkan air Zam-Zam, air yang merupakan makanan yang dapat mengenyangkan dan banyak menyembuhkan penyakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang disyariatkannya ritual sa'i ini antara Safa dan Marwah, Aisyah berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan sa'i antara keduanya, Safa dan Marwah. Maka tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Habibah binti Abi Tajrah yang menceritakan, aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, sementara orang-orang berada di hadapan beliau dan beliau berada di belakang mereka. Beliau berlari-lari kecil sehingga karena kerasnya aku dapat melihat kedua lututnya dikelilingi oleh kainnya, dan beliau pun bersabda, Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Kerjakanlah sa'i oleh kalian karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian sa'i. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah merupakan salah satu rukun haji. Firman Allah selanjutnya adalah, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawwafa bihima." Barang siapa yang bermaksud ke Baitullah untuk berhaji atau bermaksud ke Baitullah untuk ziarah dengan melaksanakan haji dan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melaksanakan sa'i di antara keduanya. Kemudian akhir kalimat daripada ayat yang mulia ini adalah, "Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan bagi dan lagi maha mengetahui. Artinya, waman tatawwa'a bil haji wal umrati ba'da qada'i hajati al mafrudah alaih au fa'ala khairan fardan kana au nafilan. Barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah setelah melaksanakan hajatnya yang diwajibkan kepadanya, akan mengerjakan kebaikan fardu maupun sunnah, annahu subhanahu syakirun lahu ta'atuhu wa mujazihi 'alaiha khairul jaza, li'annahu 'alimun bikulli ma yasduru min ibadihi minal a'mali fala yudhi'u 'indahu ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri kebaikan ketaatannya dan akan membalas perbuatannya dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap apa yang berasal dari hambanya berupa amal perbuatannya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu daripada rukun haji yakni sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ritual ini telah lama dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dilakukan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah, tentu dengan cara dan ritual yang tidak persis sama. Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya mengenai Safa dan Marwah ini. Ia berpendapat bahwa hal demikian adalah awalnya tradisi jahiliyah, lalu kemudian turun ayat yang mulia ini untuk mengklarifikasi antara Safa dan Marwah. Dan kemudian Rasulullah SAW mencontohkan melakukan ritual ini. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, pengikut millah Ibrahim, sehingga secara ritual pun kita dibersihkan dari bekas-bekas kegiatan jahiliyah. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat yang kita cintai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dan berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.